kota dengan udara dan air terkotor di dunia. Udara bersih dan air bersih, sistem pembuangan limbah yang rumit, serta sistem pemurnian air terkini adalah bagian dari apa yang membuat kota menjadi tempat tinggal yang baik. Berikut ini kota dengan udara dan air terkotor di dunia. Sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Jakarta, Indonesia. Mengutip laman pengukur kualitas udara real-time Niki Air, pada Kamis pagi kualitas udara ibu kota berada pada kriteria tidak sehat. Posisi keempat, konsentrasi PM2,5 di udara Jakarta mencapai 14,4 kali berada di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Sementara pada Kamis siang, posisi Jakarta digeser ibu kota Arab Saudi, Riyadh dengan level 151. Kualitas udara di sana tergolong dalam kategori tidak sehat. Sementara Jakarta terjun ke posisi keempat sebagai kota paling polutif dunia dengan level 119. Kondisi udara di Jakarta pada Kamis siang, menurut Niki Air berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Konsentrasi polutan tinggi, kendati berada dalam posisi keempat, konsentrasi PM2,5 di DKI tetap tinggi, yakni 43 mikrogram per meter kubik. Sementara sesuai panduan WHO nilai ambang batas paparan aman tahunan berada pada angka 10 mikrogram per meter kubik. Nagpur, India. Nagpur adalah dinamo ekonomi, terletak secara harfiah di pusat anak benua India, dan memiliki ekonomi yang berkembang dan beragam termasuk segala sesuatu mulai dari pertanian hingga pendidikan, dari teknologi tinggi hingga kedirgantaraan, dari manufaktur hingga pertambangan batu bara. Dan ya, itu berarti kualitas udara yang buruk. Negara bagian Maharashtra, di mana Nagpur berada, telah membentuk perusahaan pengembangan industri Maharashtra, MID, yang membantu perusahaan dengan kebutuhan infrastruktur mereka termasuk tanah, pasokan air, jalan, drainase, dan lampu jalan. Tapi ini juga kota yang peduli dengan reputasi lingkungannya. Mereka bangga menduduki puncak indeks kota terbaik India pada tahun 2013 dan wilayah metropolitan menghabiskan puluhan triliun untuk jaringan kereta api perkotaan. Tetapi pertumbuhan spektakuler seperti itu ada harganya. Nagpur masuk hanya sebagai kota terbersih ke-20 di India dan peringkat ke-33 yang mengecewakan tinggi pada indeks polusi udara partikel. Dzerzhinsk, Rusia. Ini adalah kasus khusus karena udaranya sama sekali tidak tercemar seperti kota-kota lain dalam daftar kami. Dan ada perdebatan sengit tentang seberapa tercemar kota itu, yang terletak beberapa ratus kilometer di sebelah timur Moskow, sebenarnya. Tetapi kebenaran yang tidak dapat disangkal adalah bahwa kota itu adalah produsen utama senjata kimia Uni Soviet dari sekitar tahun 30-an atau awal 40-an hingga awal 90-an. Itu sebenarnya zona akses terbatas sampai tahun 90-an. Dengan beberapa perkiraan, 300.000 ton limbah kimia dibuang di dalam dan sekitar kota sampai akhir 90-an. Dan beberapa dari limbah kimia tersebut adalah zat yang sangat beracun seperti hidrogen sianida, fosgen, dan timbal. Air minum dilaporkan terkontaminasi dioksin dan fenol yang ditemukan pada tingkat jutaan kali lipat dari batas aman. Dezhou, China. Menurut sebuah studi berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, yang dikumpulkan dari 2008 hingga 2017, kota ini menempati urutan ke-39 kota paling tercemar di dunia dalam hal konsentrasi partikel. Namun, yang menarik dari kota ini dan lembah di mana ia berada adalah, selama 15 tahun terakhir, Dezhou telah menjadi pusat dari apa yang disebut lembah matahari Cina. Ratusan juta dolar diinvestasikan dalam industri surya, mulai dari produsen panel surya hingga rencana untuk memiliki penerangan pinggir jalan yang ditenagai oleh tenaga surya. Ini termasuk Himin Solar Energy Group, produsen besar pemanas air tenaga surya, serta rencana untuk lantai surya seluas 60.000 meter persegi yang akan dapat memberi daya pada kota berukuran sedang. Doha, Qatar.
Doha adalah kota kelas dunia dengan banyak ukuran, menjadi tuan rumah konferensi internasional dan acara olahraga dari berbagai jenis, dari balap perahu di laut hingga tim bola basket pemenang kejuaraan dan, tentu saja, Piala Dunia FIFA pada tahun 2022. Namun terlepas dari ekonominya yang semakin beragam yang telah berkembang ke bidang-bidang seperti keuangan, pendidikan tinggi, dan pariwisata, ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis seberapa kotor kota menara berkilau sebenarnya. Negara Qatar masih merupakan pusat minyak AMP, gas utama dengan tingkat polusi udara yang menyertainya menempatkannya di urutan ke-20 pada indeks materi partikulat.